Jumpa lagi dengan saya di channel Mata Movie dalam program Siraman Rohani. Pada wabah itu juga ada sejumlah ketetapan, larangan, instruksi yang dikeluarkan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak gereja. Terhadap sejumlah ketetapan, larangan, dan instruksi itu berbagai tanggapan muncul. Ada yang terima, ada yang tidak terima dengan sejumlah argumentasi atau sejumlah alasan. Ada pro, ada kontra. Ada yang mengindahkan seperti bergereja di tiap rumah tangga, pakai masker, juga jaga jarak dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang tidak peduli, tidak hiraukan, malas tahu, apatis, acuh tak acuh, dengan tidak memakai masker, tidak jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Bersontoh, bercium hidung, berpegang tangan, dan tidak beribadah di tiap rumah tangga. Tapi puji Tuhan, di setiap diri tidak ada yang seperti itu Bapak, buktinya kita ada dalam ibadah di tiap-tiap rumah tangga. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki yang namanya normal baru atau normal. Kita kembali bergereja atau beribadah di dalam gedung kebaktian dengan suasana yang berbeda, karena ada sejumlah ketetapan, instruksi dan lain sebagainya yang harus diperhatikan pada masa normal baru ini. Tentu banyak pro dan kontra pula terhadap keputusan normal baru dengan sejumlah ketetapan dan peraturan yang ada. Tidak mungkin semua mau terima, karena masing-masing orang dengan wataknya. Ada yang lembek kepala, ada yang keras kepala. Hari ini kita ada dalam suasana yang baru. Dan hal ini bukan terjadi sekarang, tapi sejak dulu dalam masa umat Israel. Bacaan saat ini mengisahkan tentang umat Israel yang dipanggil dalam kekudusan dan diminta untuk hidup dalam kekudusan. Umat Israel dalam perjalanan pengembaraan setelah keluar dari perbudakan di Mesir diminta untuk hidup dalam kekudusan lewat peristiwa Gunung Sinai. Dalam perjalanan keluar itu ada sejumlah ketetapan peraturan yang perlu diperhatikan untuk dipedomani dalam perjalanan itu. Respon mereka terhadap ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang ada sangat beragam. Ada yang taat dan mau hidup dan pedomani ketetapan peraturan yang ada. Tetapi ada juga yang malas tahu, yang acuh tak acuh, keras kepala, tidak peduli, atau hanya mau toy dengan ketetapan yang ada. Melihat, menyaksikan berbagai hal yang Allah buat bagi mereka dan hidup dalam pemeliharaan berkat Tuhan, tapi tidak mengindahkan ketetapan Tuhan. Tahileo tak alami, dirasakan langsung dengan negeri video pena janaro tapularan mo na mada pajakan tu ikit araw sa day. Kedua itu mengan itu dari jadi video pelati keliba Musa. Karena itu ketika sampai di pada Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa dari atas Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel bahwa mereka harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan ini memiliki kata-kata kudus yang dari kata kados dalam bahasa Ibrani yang berarti terpisah, dikhususkan atau terpotong dari. Dan kata Yunani hosios di tempat lain diterjemahkan suci atau saleh. Suatu kata yang mengandung arti hubungan yang benar dengan Allah. Dari dua pengertian ini berarti umat Israel diminta untuk hidup dalam kekudusan sebagai orang-orang yang telah dikhususkan, terpisah, atau tidak lagi hidup dalam hawa nafsu dunia, menunjukkan nilai-nilai atau kualitas hidup yang berbeda dari dunia ini. Hidup mencerminkan diri sebagai umat yang spesial, yang dikhususkan dengan berpegang pada ketetapan Allah. Hidup lain daripada yang lain. Ada beda antara orang percaya dan tidak percaya. Jangan sama saja. Bukan berarti harus lebay dan merasa lebih hebat, lebih suci, dan kemudian terjebak dalam kesombongan rohani dengan menganggap orang lain tidak pantas dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang telah melihat
dan merasakan apa yang telah Allah buat selama dalam perbudakan di Mesir. Bahkan dalam perjalanan keluar dari Mesir, umat Israel diminta untuk hidup hanya bagi Allah, hidup menyembah Allah dan jadikan kedekatan Allah menjadi pedoman dalam perjalanan pengembaraan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dalam memasuki masa normal baru atau new normal, sebagai gereja kita juga diminta untuk membiasakan diri dalam model atau gaya hidup yang baru. Kita dihimbau untuk selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan basoto, bacium hidung, berjabat tangan untuk sementara waktu dalam masa pandemi ini, agar tidak menulari dan ditulari. Tentu ini diberlakukan untuk kebaikan kita bersama, Bapak Mama. Ya, karena itu perlu ditaati, diindahkan dan dilakukan demi kehidupan kita bersama. Menaati, menindakkan dan menuruti anjuran gereja dan pemerintah adalah bagian dari menaati ketetapan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan bukan hanya mau megala, gak keleleng, suci tanpa celah, tapi juga soal menunjukkan kualitas hidup yang saling mendengar dan saling mengindahkan satu dengan yang lain, menunjukkan sebuah nilai hidup yang lain daripada yang lain. Jangan sampai tidak ada bedanya lalu kemudian orang bilang sama saja. Omong dengan orang mengerti lebih parah dari omong dengan orang yang tidak mengerti. Perbuatan orang tidak percaya jauh lebih baik dari orang percaya. Tingkah laku kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang berintelektual tidak beda dengan suami, dengan istri, dengan orang tua dan anak-anak yang tidak berintelektual. Jangan sampai bahasa-bahasa seperti ini keluar sehingga perlu untuk kita mencerminkan sebuah nilai atau sikap hidup yang memuliakan Allah. Karena hanya Allah yang mempunyai seluruh bumi. Puji, hormat, dan sembah hanya bagi Allah. Itulah kekudusan hidup. Bapak Mama dan saudara, dari hari ini 17 orang anak kita akan dibaptiskan dan 27 orang anak saudara dan saudari kita akan diteguhkan menjadi anggota SIDI pada hari ini. Allah berkenan memanggil kepunyaannya sendiri untuk menjadi ahli waris dan menjadi gereja yang selalu ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Mereka dipanggil dalam kekudusan menjadi umat kudus. Karena itu mereka dan kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan itu. Tanggung jawab besar ada di pundak para orang tua, Bapak Mama saksi, untuk bagaimana anak-anak bertumbuh dan ada dalam kekudusan hidup. Itu sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena itu kehendak Allah. Sebagaimana nats pembimbing kita tadi, kuduslah kamu karena aku kudus. Firman-Nya jadi berkat, nama